Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya dari tadi ya. Mungkin dari tadi malam ya sampai hari tadi di tag di mana-mana tentang kasus ada yang nekat lagi nih mengakhiri hidup, yang mana katanya ya ini dari salah satu pinjol legal. Tapi kita sedang mengumpulkan beberapa faktanya dulu, baru kita bisa menyampaikan dengan valid. Tapi ini sudah buruan viral di Twitter dan di TikTok ya. Apakah informasi ini benar-benar valid, bisa dipertanggungjawabkan? Saya mau ajak dulu teman-teman semuanya buat menontonnya, sambil pelan-pelan kita membahas dan kita sampaikan ke OJK melalui video ini. Bisa nggak mereka melakukan investigasi ulang atau pembentukan tim-tim pencari fakta mereka untuk menelusuri kasus yang viral yang seperti ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Oke, bagaimana Anda dengan sudah melihat tayangan video tadi itu, yang mana dirangkai berdasarkan dari postingan-postingan yang telah beredar ya. Dan saya sedang mencari informasi validnya, benar atau tidak hal ini terjadi ya. Kalau saya rasa sih, kalau hal-hal seperti ini kalau misalnya nggak terjadi habis itu dipaksain buat terjadi, rasa saya informasi hoax itu juga nggak mungkin lah ya. Dan ini kemungkinan fakta, cuman dilakukan oleh pinjol legal atau tidaknya, ini yang perlu kita bahas lagi. Dan di posisi ini saya hanya bisa meminta kepada OJK ataupun dari pihak kepolisian, karena mereka ini adalah instansi yang berwenang dalam menyelidiki beberapa kasus ini. Kalau bisa coba bentuk lagi tim pencari fakta itu, lihat lagi di salah satu media sosial dari pinjol yang bersangkutan yang disebutkan itu dalam video-video yang beredar itu ya, yang sudah viral juga. Itu umumnya orang-orang sudah komplain di dalam ruangan komentar di setiap medsos mereka. Apakah OJK masih membiarkan hal ini terjadi, atau OJK malah menunggu bukti yang lebih valid lagi, atau OJK menunggu dulu kalau bisa matinya 10 orang gitu loh, jangan matinya 1 orang, matinya 10 orang deh gitu loh ya. Atau OJK lagi nunggu cukup banyak korban dulu gitu loh. Rasa saya sampai kalau kita hitung lagi rentetan dari 2019 mulai dari sopir taksi sampai hari ini, itu sudah lebih dari 20 orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Ini yang meninggal aja ya. Habis itu kalau kita ambil lagi dengan yang melakukan tindakan-tindakan pidana, yang nekat menghabisi nyawa orang, mencuri dan lain sebagainya, ini makin banyak lagi ya. Apakah OJK hanya membiarkan hal ini terjadi atau bagaimana gitu loh ya. Karena kasus ini sudah cukup viral banget, dan ini juga saya bacakan ya, ini diupdate oleh ya katanya sih dari salah satu akun juga ya. Dan di sini dia menyampaikan cerita teror pinjol legal yang membuat korban bunuh diri. Oke. Twitter @please do your magic. Aku mau cerita tentang korban, mana tadi itu? Aku mau cerita tentang korban kebrutalan teroran pinjol legal yang mengakhiri hidupnya dengan oke. Coba nanti dari admin coba dicari dulu faktanya. Ini korbannya di daerah mana sih? Sebagai seorang laki-laki berusaha untuk menutupi kesulitan yang dia alami dan memiliki terkadang orderan fiktif ya. Keluarga besar, ia menghembuskan napas terakhir pada bulan Mei 2023 setelah Mei 2023. Oke, kita akan cari berita yang lebih validnya ya. Tapi kalau memang ini fakta dilakukan oleh salah satu pinjol legal, ini OJK memang harus mengambil tindakan yang lebih tegas kalau menurut saya ya. Kalau OJK hanya mengumpulkan bukti yang seperti apa ini yang mau dikumpulkan? Ya rasa saya
tinggal OJK melakukan penyelidikan aja, bentuk tim pencari faktanya yang benar-benar valid kalau memang OJK mau bekerja ya. Tapi kalau memang OJK tidak tanggap, ya sudah teman-teman semuanya yang kalau bayar pinjol sudah berhenti aja bayar gitu loh. Ya, itu aja lagi. Kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu, Anda menyatakan sudah tidak sanggup, ya sudah hentikan pembayaran, stop bayar, mau pinjol legal, mau pinjol raksasa, mau pinjol apa, yang penting Anda jangan gali lubang tutup lubang. Ganti kartu Anda semuanya, reset HP Anda ke setelan pabrik, hapus media sosial Anda, selesai kan? Ya, nggak ada lagi perkaranya. Misalnya kita masih mempertahankan nomor, dia akan serang di nomor kita. Kita tutup nomor handphone kita, dia kejar di media sosial, ya sudah hapus aja semuanya. Ya ganti baru semuanya gitu loh. Dengan begitu menyelamatkan hidup Anda buat kedepannya, kalau memang tidak ada lagi solusi yang lebih jelas dari otoritas jasa keuangan. Ya kalau seperti ini saya sebenarnya menanggapi yang lebih jelas itu agak rumit juga ya, karena ada beberapa berita ini yang rasa saya belum bisa keakuratannya itu kita percaya. Tapi hal ini kalau iya benaran ini terjadi, ini terlalu keji dan terlalu kejam banget OJK membiarkan kasus ini begitu berlarut-larut sehingga memakan korban terus-menerus. Ya, makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, kalau memang OJK tidak bertindak dalam hal ini, tidak ada tindakan nyata dari OJK ataupun AFWI, ya sudah Anda aja melakukan tindakan nyata. Semuanya ganti nomor, reset HP Anda ke setelan pabrik, hapus semua media sosial Anda, udah selesai. Ya, tinggal satu persatu Anda menghadapi orang sekitar mana yang kena teror aja. Kalau yang nggak kena teror ya sudah Anda diam aja gitu. Kayak gitu aja lagi ngambilnya gitu loh. Karena kalau kita ngandalin OJK menyerahkan hal ini ke otoritas jasa keuangan, rasa saya agak tipis juga karena pergerakan OJK cukup lambat. Dan tadi saya juga menengok media sosial dari pinjol yang disebutkan itu. Ya, saya melihat media sosialnya itu memang sudah dibanjiri dengan ucapan yang seperti itu di kolom komentarnya. Dan saya juga yakin teman-teman semuanya yang melihat media sosial itu segera aja di screenshot semua komentar yang masuk, karena postingan itu akan dihapus. Ya kalau itu sudah mengandung spam yang terlalu banyak menurut versi mereka, postingan itu akan hilang nantinya dan semua komentar Anda akan terhanyut di dalam hal itu. Ya makanya screenshot, simpan aja semuanya. Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya nggak mau berkomentar terlalu jauh dulu sampai saya mendapatkan bukti dan fakta yang benar-benar jelas di balik kasus yang seperti itu. Oke, jadi gini aja. Ya kalau saya boleh usul, kalau pendapat saya bisa dipakai ya, dari ada kami, dari petinggi OJK, dari petinggi AFWI. Saya rasa tiga instansi ini tidak usah melakukan penyelidikan. Coba serahkan sepenuhnya urusan ini ke pihak kepolisian. Ya, saya rasa lebih real ini. Coba serahkan ke pihak kepolisian atau bentuk tim independen pencari fakta. Ya, tapi kalau AFWI bekerja, OJK bekerja, ini kapan mau dilakukan? Sementara di tengah kesibukan OJK saat ini kan OJK lagi sibuk tuh, OJK lagi sibuk untuk ngurusin investasi ini, ngurusin literasi ini. AFWI juga seperti itu kan, sibuk juga ngurusin yang begana, ngurusin yang ini kan, kasihan. Ya, ada kami juga seperti itu kan, sibuk juga, nasabah dia kan banyak kan. Ya, makanya serahkan aja ke pihak kepolisian. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini cukup miris banget ya. Tadi saya baca beritanya. Yang mana berita ini 9 jam yang lalu diupdate oleh Detik Finance ya di sini ya. Yang mana setelah kasus yang viral kemarin itu telah dilakukan pengusutan dan ada kami pun juga telah ya memenuhi panggilan dari otoritas jasa keuangan dan hasilnya sesuai dengan yang tidak kita harapkan. Ya hasilnya sesuai dengan tidak kita harapkan karena ya jelasnya ada kami ya tidak tahu dengan nomor itu katanya gitu kan. Dia tidak tahu dan nomor itu tidak terdaftar di dalam sistem mereka dan mereka pun juga melakukan KYC gitu katanya. Atau ya, ini yang biasa kita sebut aturan yang diterapkan oleh institusi dari pelaku jasa keuangan sendiri tentang riwayat dari customer mereka gitu ya. Dan setelah dilakukan pun juga ya mungkin belum tahu ya apakah yang bersangkutan yang katanya ya meninggal dunia ini benar nasabah ada kami atau tidak. Cuman dari beritanya cukup miris. Kenapa saya mengambil tema yang seperti ini lagi? Bukan saya memanfaatkan momen dari keviralan ada kami, tidak ya, tapi saya cukup prihatin
dengan pinjaman online saat ini yang mana tidak mampu terkontrol oleh otoritas jasa keuangan. OJK mungkin sudah cukup banyak mengeluarkan aturan demi aturan, baik dari pola penagihan sampai dengan tata cara penagihan dan sampai hal-hal yang harus dilengkapi saat melakukan penagihan. Dan begitu juga himbauan OJK terhadap semua masyarakat Indonesia, walaupun tidak menyeluruh mengetahui OJK fungsinya apa gitu ya, tapi dia sudah berusaha melakukan himbauan, pinjamlah ke pinjol legal. Itu kata OJK, dia melakukan himbauan, pinjamlah ke pinjol yang legal yang sudah terverifikasi. Jangan pinjam lagi ke pinjol ilegal, karena OJK beberapa kali kita lihat selalu memberatkan, kasus demi kasus pun terjadi kan selalu diberatkan ke pinjol ilegal. Dan begitu kasus Ada Kami viral, OJK tampil paling depan, karena saya selalu memperhatikan OJK itu. OJK kalau viral muncul, IVB muncul, UIN muncul, sekarang kasus Ada Kami muncul. OJK muncul kalau viral, kalau banyak media yang menyoroti. Tapi kalau tidak ada media yang menyoroti, persetan, Anda mau mati-mati, mau hidup-hidup gitu kan. Oke, kita menanggapi yang mana ini baru diupdate oleh Detik Finance yang ditulis oleh Anissa Indriani di sini ya. Saya bacain ya, karena saya penasaran juga dan saya pengen menyampaikan juga buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman boleh simain video ini sampai habis, jangan di skip dulu ini ya. Jangan buru-buru kalau Anda nonton judulnya nanti. Jangan buru-buru dulu lari ke kolom komentar, tapi pahami sebenarnya seperti apa kita harusnya bersikap, oke? Ada Kami mengklaim nomor DC yang tagih hutang sampai mengakhiri hidup tak terdaftar. Oke, itu klaiman dari Ada Kami, itu biasa-biasa saja ya, nggak ada masalah kok, oke? Jakarta, Ada Kami telah memenuhi panggilan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada 20 September 2023 terkait viralnya kasus mengakhiri hidup yang dilakukan oleh debitur atau peminjam mereka berbuntut di teror debt collector. Agenda meeting lanjutan akan dilakukan lagi hari ini untuk memaparkan kronologis dan bukti-bukti berdasarkan data yang terkumpul. Oke. Direktur Utama Ada Kami Bernardino Monica Vega JR mengatakan saat ini proses investigasi belum berlangsung dengan baik karena keterbatasan informasi yang ada mengenai pengguna. Sebagai perusahaan yang telah berizin diawasi OJK, pihaknya akan patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam mengusut tuntas kasus ini. Oke, kita ambil dulu per kalimat ini kalau rame ya di channel saya, kalau rame. Dan karena di sini kata dari Direktur Utama Ada Kami mengatakan saat ini proses investigasi belum berjalan secara langsung, belum berlangsung dengan baik karena keterbatasan informasi. Saya harap buat teman-teman coba masuk cari ke Angel dari OJK-nya sendiri, coba kirimin bukti-bukti semua yang mana teman-teman selalu menyampaikan ini oleh Ada Kami, ini oleh Ada Kami. Coba Anda kirim semuanya deh ke OJK karena ada meeting lanjutan. Ya, mana tahu nanti Anda menemukan jalan yang terbaik dan kita tidak berada di jalan buntu. Walaupun detik ini Ada Kami sementara waktu mengklaim bahwa nomor yang melakukan teroran tidak terdaftar di sistem mereka, oke? Jika ada pihak yang memiliki informasi terkait, kami mohon untuk segera menghubungi Ada Kami melalui call center di 1500-77 atau email hello@cs.adakami.id dengan melampirkan bukti yang lengkap, kata Bernardino Vega dalam keterangan tertulis. Jadi teman-teman kalau ada buktinya Anda boleh ngirim ke Ada Kami juga boleh, ke OJK-nya langsung juga boleh. Ini mumpung sedang dibuka masalahnya. Ya, jadi jangan disembunyikan. Kalau memang ada bukti-buktinya, Anda kirimkan segera mungkin gitu loh. Jangan kita berkoar di belakang terus. Ya, coba kirimkan buktinya. Kirimkan buktinya ke Ada Kaminya boleh, ke OJK-nya juga boleh, dan nanti tembuskan ke FPI dan tembuskan juga ke medianya. Ya, karena media juga sangat berpengaruh sih dalam menindaki kasus ini gitu loh. Kalau hanya ke sana aja nanti bisa bungkam lagi kan gitu ya. Oke. Informasi yang beredar berdasarkan unggahan akun @rakyat_ps_pinjol menerangkan bahwa korban berinisial K berjenis kelamin pria sudah berkeluarga, memiliki anak umur 3 tahun dan mengakhiri hidup pada Mei 2023. Oke. Ada Kami sebagai pelapor P2P Lending mengaku akan menindaklanjuti dengan upaya mendapatkan data pribadi lengkap seperti nama lengkap,
nomor KTP dan nomor ponsel untuk dilakukan pemeriksaan apakah korban benar nasabah yang memiliki tunggakan dan melacak rekam proses penagihan. Hal ini disebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal penegakan proses KYC, ya. Seluruh pengguna layanan ada kami, oke? Data pribadi itu menjadi kunci keberlangsungan investigasi yang menyeluruh, dan untuk memastikan setiap aktivitas yang terjadi di plafon ada kami sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Tutur Bernardino Vega. Berdasarkan pengecekan ada kami terhadap nomor penagihan dan debt collector yang beredar di media sosial, hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa nomor tidak terdaftar dalam sistem ada kami. Komentar Anda gimana? Saya baca lagi ya. Berdasarkan pengecekan ada kami terhadap nomor penagihan atau debt collector yang beredar di media sosial, hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa nomor tidak terdaftar dalam sistem ada kami. Ya, tidak terdaftar dalam sistem dia, karena ya kalau ada kaminya menagih pasti ada logo ada kaminya, begitu nggak sih? Ada logo ada kaminya. Kalau di luar dari itu ya bisa aja penipuan, fraud dan segala macam gitu ya. Oke lah, oke, saya cuma tertawa aja. Apabila memang terbukti terjadi tindakan pelanggaran penagihan dengan kekerasan seperti yang dilaporkan, pihaknya mengaku siap menjalankan tindakan hukum. Oke. Di sini saya cuma usul ya buat OJK dan pihak ada kami. Oke. Kalau benaran ini mau dibongkar, saya berharap jangan hanya ada OJK dan ada kami. Hadirkan juga dari pihak kepolisian. Biarkan kepolisian yang melakukan penyelidikan, karena kepolisian juga mempunyai cyber crime-nya untuk melacak nomor tersebut. Ya, benar atau tidak nomor itu selalu mengatasnamakan ada kami atau gimana gitu loh. Tapi kalau hanya ada kami dan OJK, rasa saya nantinya takutnya kepercayaan publik pun tidak sepenuhnya ada. Ya, jadi untuk mengklarifikasi hal ini, ya kalau bisa dihadirkan juga dari pihak kepolisian. Karena ini urusan pidana kan, yang bisa melakukan penyelidikan yang tuntas itu bisanya dari pihak kepolisian. Jadi dari OJK nanti bisa memberikan jalan pihak kepolisian masuk dalam ranah ini, biar dia bisa mengusut kasusnya, direntet dulu, dilakukan penyelidikan dulu, ya, dicari-cari dulu, dibikin BAP-nya, nanti akan terungkap. Ya, tapi kalau hanya dihadirkan pihak ada kami dan OJK, rasa saya kesulitan nanti mencari buktinya. Ya, kan cuma ada kami satu, OJK satu, jadi kesulitan nanti mencari buktinya. Ya, hadirkanlah dari instansi lain seperti kepolisian mungkin, atau tim-tim independen yang mencari fakta di luar dari OJK dan ada kami. Pasti akan terbongkar. Ya, kalau memang ada kami, kalau nggak ada kami pasti nggak ada kami. Gitu ya. Ini soal kepercayaan publik nih, karena publiknya itu kan kita lihat sudah rame itu kan di media sosial ada kami, dari Instagram ada kami kan sudah rame itu. Ada juga dibilang ada postingan saya yang dihapus dan bla 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 bla. Banyak komentarnya, bahkan komentarnya hari tadi saya tengok masih sekitaran 2.500-an. Ya, komentar yang ada di situ. Gila ya. Oke, kita lanjutkan ini dulu. Nanti kita bahas juga lagi pinjol-pinjol yang lainnya ya, oke. Ada kami akan menindak tegas pelaku penagihan yang tidak sesuai dengan kode of conduct yang telah ditetapkan regulator. Ada kami akan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan yang perlu diambil akan dilaksanakan dengan cepat dan efektif, ucapnya. Oke. Saya berharapnya sih seperti itu ya. Pihak ada kami benar-benar menindak tegas dalam hal itu supaya ini bisa lurus loh. Yang mana nama ada kami kan cukup viral nih ya, karena iklan ada kami kan bisa bermunculan di mana-mana. Jadi pasti orang sudah mengenal dong. Tapi dengan kejadian seperti ini pastinya tercoreng besar nama ada kaminya ya, hanya gara-gara kesalahan seseorang yang mengaku dari pihak ada kami. Kan ini yang jadi masalah. Ya, coba libatkan pihak berwenang, pihak berwajib gitu loh. Oke, saya lanjut lagi nih. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI yang juga turut mendampingi pertemuan dengan OJK mengaku akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah benar ada pelanggaran yang dilakukan anggota terkait kasus ini dengan tidak menjalankan proses bisnis sesuai dengan COC ya, atau justru ada pihak lain yang mengatasnamakan. Oke, jadi gini aja. Ya, kalau saya boleh usul, kalau pendapat saya bisa dipakai ya dari ada kami,
dari petinggi OJK, dari petinggi AFPI. Saya rasa 3 instansi ini tidak usah melakukan penyelidikan. Coba serahkan sepenuhnya urusan ini ke pihak kepolisian. Ya, saya rasa lebih real ini. Coba serahkan ke pihak kepolisian atau bentuk tim independen pencari fakta. Ya, tapi kalau AFPI bekerja, OJK bekerja, ini kapan mau dilakukan? Sementara di tengah kesibukan OJK saat ini kan OJK lagi sibuk tuh, OJK lagi sibuk untuk ngurusin investasi ini, ngurusin literasi ini. AFPI juga seperti itu kan, sibuk juga ngurusin yang begana, ngurusin yang ini kan, kasihan. Ya, ada kami juga seperti itu kan, sibuk juga, nasabahnya kan banyak kan. Ya, makanya serahkan aja ke pihak kepolisian kalau memang benar, oke? Kita harus cek apakah ini sebenarnya ada kami melakukan kesalahan atau ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah dengan mencatut nama ada kami. Ya bisa jadi aja pinjol ilegal lain gitu, tapi biarkan polisi yang membuktikan. Ya. Plafon berizin OJK anggota AFPI. Untuk itu kami justru terus mengimbau ke semua pihak, tolong disampaikan bukti detail nasabah ke ada kami, atau kalau tidak berkenan bisa disampaikan melalui AFPI terkait nama dan nik debitur tersebut supaya investigasi bisa diselesaikan secara faktual. Ucap Sekjen AFPI Sunu Widyatmoko. Namanya agak susah ya Pak ya, karena sekali ini baru saya baca. Sunu Widyatmoko. Oke. Sunu menambahkan AFPI selalu melakukan pengawasan terhadap semua anggota yang merupakan plafon fintech P2P lending berizin OJK terkait agar tetap mematuhi regulasi, oke, yang berlaku. Kami berharap permasalahan ini dapat dituntaskan dan menentukan pihak yang bersalah sehingga tidak hanya didasarkan pada asumsi seperti saat ini. Asumsi ya. Ayo. Ini bagaimana pendapat teman-teman, apakah ini asumsi? Ya, tapi kita juga sebenarnya menunggu apakah ini benaran faktanya dari ada kami atau gimana, karena gini, kalau memang disampaikan ini asumsi publik pun menyampaikan sering terjadi pemesanan GoFood, sering terjadi pemesanan pemadam kebakaran dan dikirimin pemadam kebakaran, dikirimin ambulan, dikirimin GoFood, Gojek dan lain sebagainya. Oke. Dan makanya saya tadi bilangin, kalau bisa OJK duduk santai aja, pihak ada kami slow aja dulu, dan dari AFPI pun juga tenang-tenang aja. Ya, serahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Karena rasa saya pihak kepolisian lebih berpengalaman dalam membongkar kasus-kasus yang seperti ini. Ya. Jadi biar real, nanti biar pihak kepolisian yang menyampaikan dalam konferensi pers gitu loh ya. Jadi kepercayaan publik terhadap AFPI, terhadap OJK, terhadap ada kami, saya rasa akan pulih kembali gitu loh ya. Itu usul saya. Oke. Dan terlepas dari hal ini ya, seperti yang ada kami akan tempuh jalur hukum ya terkait dugaan mengakhiri hidup si peminjam. Ini harus waspada banget ini teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin kayak mana ya, saya pernah gitu loh, gara-gara saya masukkan video soal rekaman ada kami dan pokoknya bermacam-macam. Tapi slow aja. Kita bahas dulu ya. Buat yang sudah meng-share di Twitter dan juga berbagai macam versinya, slow aja dulu, simak ini dulu. Dan saya juga penasaran ini beritanya sejauh mana sih, seperti apa sih berita ini gitu loh ya, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar di semua ini, oke? Kenapa makin hari kemarin pertama viral dulu, habis itu ditanggapi kan? Yang kedua ada kaminya dipanggil OJK tuh untuk klarifikasi, dan habis itu lagi keluar statement bahwa ada kami telah mengecek nomor yang menteror tidak ada di dalam daftar, oke? Dan habis itu sekarang muncul lagi beritanya, ada kami akan tempuh jalur hukum terkait dugaan mengakhiri hidup si peminjam. Oke, teman-teman boleh simak ini sampai habis. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Yang penting tetap tenang dulu buat semua nasabah yang saat ini terjebak juga di ada kami atau meminjam di ada kami. Belum bisa membalikannya dengan berbagai macam versi ya. Kita ambil hari ini dua berita di sini, dan yang pertama mungkin soal tempuh jalur hukum. Habis itu kita juga menerangkan soal kalau nggak satu aja lah dulu daripada ribet ya. Teman-teman boleh support. Oke, terima
terima kasih banyak. Saya cuman munculin kepalanya aja di sini ya. Oke. Ada kami akan tempuh jalur hukum terkait dugaan si peminjam. Oke, karena ini kita harus menjedah dari peribahasa karena takutnya melanggar pedoman dari YouTube-nya sendiri. Oke. Ada kami akan menempuh jalur hukum dengan mempolisikan pihak yang menuduh platform jadi biang kerok seorang peminjam mengakhiri hidup. Oke. Jakarta, CNN Indonesia. Direktur Utama Ada Kami Bernardino akan melaporkan pihak yang menuduh platform menjadi biang kerok mengakhiri hidup salah satu nasabah. Menurutnya tuduhan tersebut tidak memiliki bukti. Oke. Ya, semua jalur kita temui karena kita warga negara Indonesia dan juga perlu perlindungan hukum. Karena orang bisa tuduh kami, harus ada buktinya dong, katanya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV Kamis. Namun Bernardino mengatakan pihaknya masih akan menunggu hasil investigasi. Jika ditemukan bukti terkait kasus tersebut, ia akan mempersilahkan diberikan kepada Ada Kami. Oke. Oke ya. Habis itu kalau ada bukti silahkan diberikan ke kita. Tapi kalau orang menuduh, masa kita duduk diam? Oke. Terkait kasus tersebut, telah Bernardino mengatakan Ada Kami telah dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator. Ada 3 hal yang dibahas dalam pertemuan. Pertama, klarifikasi kasus nasabah yang mengakhiri hidup. Kedua, mengenai orderan fiktif. Ketiga, terkait bunga pinjaman. Oke. Kita terbuka kalau ada korban kita akan investigasi karena kita diawasi oleh OJK, katanya. Isu nasabah yang mengakhiri hidup awalnya ramai di kolom komentar Instagram. Ada akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban yang mengakhiri hidup. Oke. Polda Metro Jaya, keluarga saya karena tidak mampu membayar Ada Kami, teroran dicaci hingga menjurus ke pemecatan dan pekerjaan dia yang makin terpuruk. Penggalan komentar dari tersebut. Mereka mengklaim korban mengakhiri hidup pada Mei 2003 lalu, namun pihak keluarga selama ini bungkam karena malu membuka aib korban. Setelah itu di sebuah utas muncul X pada 17 September 2023. Dalam utas tersebut, peminjam diklaim seorang laki-laki beristri serta punya anak perempuan berusia 3 tahun. Oke. Terduga korban disebut meminjam uang kepada Ada Kami sebesar 9 juta, namun ia harus mengembalikan 18 juta sampai 19 juta imbas tingginya biaya administrasi. Oke. Teroran pun masuk dari debt collector yang diduga terafiliasi dengan Ada Kami. Oknum debt collector tersebut bahkan membombardir telepon kantor sang korban yang disebut merupakan honorer di salah satu instansi pemerintah. Oke. Serangkaian teroran tersebut diklaim memicu pemecatan korban. Ia pun berusaha menutupi alasan pemecatan tersebut kepada keluarganya dengan dalih tidak ada perpanjangan kontrak. Oke. Usai dipecat, korban dikatakan menerima serangkaian teroran berupa orderan fiktif. Per hari, ia disebut bisa didatangi oleh 5 sampai dengan 6 driver ojek online berbeda yang mengantarkan pesanan makanan dan minuman. Meskipun korban sudah menghembuskan napas terakhir, sang keluarga menyebut para penagih hutang tak percaya. Bahkan teror penagih hutang pun hingga orderan fiktif itu, kata mereka, masih terus berlanjut. Wow, kalau dengar beritanya nyesek ya. Oke. Tentang pihak Ada Kami yang akan menempuh jalur hukum terkait dugaan yang mana menyeret nama mereka ya soal orderan fiktif. Dan oke, buat teman-teman semuanya juga, OJK Ada Kami telah membuka ruang untuk Anda mengirimkan beberapa bukti. Tapi juga ya, ini perlu diingat juga ya, kalau memang ini akan diarahkan ke jalur hukum, saya harap teman-teman yang lebih awal memviralkan, yang mengupdate hal ini sampai ke Twitter, tolong disimpan bukti-bukti yang valid ya, bukti-bukti yang valid. Oke. Habis itu, karena gini juga ya, gimana lah ya, saya agak susah juga sih ngomongnya gitu loh. Saya coba juga sudah telusuri sebenarnya dari mana sih informasi itu. Saya juga telusuri, saya pengen juga mendapatkan informasi itu supaya saya bisa bertanya lebih valid dulu nih, mengumpulkan beberapa bukti yang jelas gitu loh ya kan.
tapi coba nanti saya koordinasi dengan admin. Yang jelas gini aja, yang lebih awal memviralkan, nggak usah cemas dulu, nggak usah takut dulu, karena memang di beberapa berita kan sudah banyak tuh ya bahwasannya ada kami akan mengambil atau menempuh jalur hukum, tapi slow aja ya. Kalau memang nanti bukti-buktinya sudah ada, sudah penuh semuanya, Anda bisa kirimkan ke lembaga terkait. Jadi saya ini sebenarnya sih pengennya ya, kalau bisa yang menampung persoalan ini jangan ada kami dan OJK-nya gitu loh. Harusnya ada satu lembaga lagi yang benar-benar bisa terjamin gitu loh ya. Jadi data yang dikirim ini benar-benar tersimpan dan terjaga gitu loh. Dan kita bukanya kapan nih? Kita bukanya sama-sama pas ada pembuktiannya nanti. Kan harusnya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan dari mereka juga berupaya sih ya menemukan bukti-bukti yang lebih valid. Yang penting dari yang memviralkan, saya cuma berpesan, save buktinya, simpan buktinya dengan valid. Dan untuk keluarga korban, kalau memang ini faktanya ya, kalau emang faktanya ini dilakukan oleh ada kami, Anda nggak usah takut, Anda nggak usah khawatir juga ya. Dalam kita membongkar suatu kebenaran itu, memang akan banyak hal yang akan kita hadapi, kita hadapi gitu loh. Tapi Anda slow aja, anggap aja ini sebagai kayak mana ya, kita meluruskan suatu permasalahan itu. Karena juga permasalahan selama ini kan selalu mengambang nih. Di beberapa teroran, banyak juga beberapa teroran, sehingga orang-orang berasumsi ini dari ada kami, ini dari itu. Ini mumpung banget, mereka lagi terbuka, ada kami lagi terbuka, OJK juga lagi terbuka, dan pihak kepolisian juga terbuka. Anda boleh pilih Anda mau share ini kemana, Anda mau ngirim bukti ini kemana. Dan kalau bisa berikan informasi seakurat mungkin, karena kabar ini sudah melebar loh. Kabar ini sudah melebar, kabar ini sudah viral banget, dan sudah saatnya kalau memang iya ada hal-hal yang menyeleweng dari aturan yang ada, sudah saatnya kita bongkar. Ya, jadi Anda nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir juga. Ya, dan habis itu lagi, ini juga nggak kalah seru juga buat teman-teman semuanya. Ya, tentang Anda yang selalu menyampaikan besarnya bunga yang diterapkan oleh ada kami. Ya, jadi nggak usah khawatir juga. Dan untuk netizen juga, jangan serang-serang personal ya, karena di situ juga dijelaskan, saya tambahin lagi ini, karena kan dari CEO-nya itu merasa diserang oleh netizen. Jadi saya harapin juga buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, jangan serang personal, karena ini kan permasalahannya dari perusahaan, dugaan kita kan dari perusahaan ada kami. Jadi nggak usah serang CEO-nya dan segala macam, itu kan secara pribadi kan kita nggak ada masalah dengan dia gitu loh kan. Permasalahan Anda itu kan cuman dengan perusahaan saja. Jadi ayo kita selesaikan aja dengan cara yang bagus, nggak usah serang personal, keluarga dan segala macam ya. Nggak ada cerita ajang-ajang balas dendam dan segala macam, nggak ada, sampai ini benar-benar terbukti dulu ya. Itu saya ingatkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi tolong banget tahan komentar Anda, jangan sampai berdampak nanti, karena kita ini di era digital dan kita ada undang-undang ITE loh. Ya, jadi hati-hati banget, oke? Habis itu yang mau saya sampaikan juga di sini, ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi. Jadi Anda yang selalu menyebutkan juga bahwasannya ada kami menerapkan bunga lebih dari 100% misalnya gitu, atau 100% besarnya biaya layanan admin dan segala macam. Ini dijawab loh. Ini dijawab dan saya juga akan luruskan nanti, oke? Ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi, oke? CNBC Indonesia, biaya layanan pinjaman online pinjol ada kami alias PT Pembiayaan Digital Indonesia dipermasalahkan karena hampir 2 kali lipat dari biaya pokok. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi jadi pemberat utama dari biaya tersebut ya. Aduh, gimana ya? Komentarnya juga susah gitu loh. Karena ini CNBC jujur banget sih nyebutinnya. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi menjadi pemberat utama dari biaya tersebut. Oke. Pertanyaan saya simpel, mungkin teman-teman ada yang bisa luruskan ya. Itu kan semua pinjaman diasuransikan, oke. Kapan asuransi itu bisa diklaim ya setelah dia bayar premi, habis itu dinyatakan orang ini tidak mampu bayar, gagal bayar, itu kapan asuransi ini bisa diklaim? Ya, dan sebenarnya kategori untuk mengklaim asuransi ini yang seperti apa sih gitu loh. Biar lebih jelas ini, karena ini kan menyangkut besarnya bunga yang diterapkan, ternyata yang memberatkan adalah asuransi. Berarti ada asuransi di balik ini. Ya, kalau memang ada asuransi, harusnya kalau memang kita ngikutin sesuai dengan aturan OJK kan menyebutkan wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pihak penyedia layanan boleh menggunakan pihak ketiga atau lawyer. Apakah setelah 90 hari asuransi ini sudah bisa kita pakai, atau kita menunggu dulu sampai dari pihak ketiga atau lawyer yang ditunjuk ini
Sampai kapan ini? Itu aja sih pertanyaannya, sampai kapan? Kapan klaiman untuk premi asuransi ini bisa kita cairkan gitu loh. Ya, itu aja sih yang pertanyaannya. Habis itu kategori seperti apa sih bahwa hutang ini bisa dibayar oleh asuransi? Apakah ada kategori khususnya atau semua hutang yang galbay itu dibayarkan oleh asuransi? Jadi kalau memang seperti itu nggak ada dong cerita rugi selama ini. Ya ini asumsi singkat saya aja ya. Kalau memang salah bisa diluruskan karena ini nggak ketemu dengan logika saya gitu loh. Ya, oke. Habis itu ketika ditanya terkait rinciannya, Direktur Utama Ada Kami, Bernardino Monica Vega tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia menegaskan biaya asuransi memakan porsi besar dari biaya ini. Oke, dia nggak bisa menjelaskan ya. Gimana ya, dari teman-teman bisa nggak sih menjelaskan? Karena ini nggak nyambung loh, nggak nyambung dengan logika saya gini. Anda ngutang 1 juta, oke 1 juta. Dengan biaya layanan ini tingkat terbesarnya berapa ya? 300.000 lah dengan semuanya. Oke. 300.000 dengan semuanya. Habis itu dipotong dengan biaya admin. Biaya apa lagi tuh ya? Pokoknya ada biaya lagi, habis itu asuransi. Taruhlah kita ambil asuransi 150, kita bayar premi nih ya. Kita bayar premi, oke. Dalam 100 orang yang meminjam, kira-kira yang taat bayar berapa orang nih? Kita ambil 50. 50 lagi terlambat dan gagal bayar. Mungkin nggak nih asuransi bayar hutang orang yang 50 ini? Itu logikanya teman-teman, boleh kasih jawaban di kolom komentar ya, biar ini jelas juga gitu loh. Karena entah saya yang bodoh atau apa sih juga nggak tahu gitu loh, karena nggak nyambung rasa saya gitu loh. Ya kalau memang semua hutang itu akan ditanggung oleh asuransi, berarti kalau bayangan saya yang sesingkat pengalaman saya aja, tidak ada dong dikatakan pinjol rugi. Terus dari mana kita menyatakan ada TWP 90, ada TWP sekian, ada TWP sekian? OJK ngambil datanya seperti apa? Terus pencairan premi asuransi ini yang bagaimana gitu loh. Ya, oke. Saya tidak tahu detailnya ya, tapi menurut regulasi setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Oh, ini kadang-kadang yang tinggi. Setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Anda isi aja deh di kolom komentar. Saya nggak juga bingung nih komentarnya harus seperti apa gitu loh, karena kasusnya sedang hangat-hangat banget gitu loh ya. Lebih jauh, Dino menjabarkan biaya layanan tersebut terdiri dari teknologi fee, oke, asuransi collection fee, oke, dan paling besar adalah biaya asuransi. Hah? Asuransi, oke, bentar dulu, mohon maaf tadi. Teknologi fee, asuransi, collection fee, dan paling besar adalah biaya asuransi. Jadi ada 4, 1, 2, 3. Oh, ada 3. Ada 3 pembagian ya. Kalau dipotong 300.000, ini bagi 3 atau bagi berapa ini? Ya, atau teknologi fee-nya itu 50, collection fee-nya itu juga 50, dan asuransinya 200 misalnya kalau dipotong gitu ya. Gitu nggak sih? Teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar bagaimana sih ini gitu loh. Meluruskannya saya juga bingung gitu loh, karena kita nggak dapat penjabaran atau pencerahan yang benar-benar bisa kita tangkap. Oke ya. Setiap produk komposisinya berubah. Ini kan karena di sini tidak ada jaminan. Karena pinjol ditunjuk ke masyarakat undersave, maka tingkat biayanya disesuaikan. Oke, undersave Yunbank. Oke. Maka tingkat biaya disesuaikan. Oke, udahlah, teman-teman aja lah jawab ya di kolom komentar. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat tanggal 22 bulan 9 2023, biaya layanan Ada Kami bisa berubah-ubah dalam 1 hari. Biaya layanan bisa berubah-ubah setiap 1 hari. Oh gitu ya, berarti nggak ada biaya tetap ya, tergantung dari pencairan. Misalnya kita ambil 10% dari pencairan, nggak ada seperti itu ya berarti ya. Buat teman-teman semuanya, boleh kasih saya gambaran juga, Anda minjam berapa, pemotongannya sih berapa gitu loh, biar saya juga menampak nantinya ya, khusus yang sudah pernah minjam di Ada Kami, pinjamnya berapa, yang dikirim ke Anda berapa, dipotongnya berapa. Isi di kolom komentar ya, yang sebenar-benarnya ya, yang sebenar-benarnya. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Namun biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta.
tahu. Tunggu dulu. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat, biaya layanan ADA kami bisa berubah-ubah dalam satu waktu. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, ADA kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Oke, biaya bunganya nih ya. Bunganya 1,5 juta, berarti balikannya 11,5. Namun, biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta. Pinjam 10 juta dan biaya-biaya semuanya 6,8 juta. Serius nih. Namun ketika dicoba waktu setelahnya dengan jumlah pinjaman sama, biaya layanannya naik menjadi 8,1 juta sehingga total biaya menjadi 9,6 juta. Ya sudahlah, saya bingung gitu loh. Anda aja deh yang memberi komentar dulu, nanti sambil saya pelajarin juga menurut teman-teman semuanya. Berapa sih Anda pernah minjam berapa, terus dipotongnya berapa gitu loh. Dipotongnya berapa dan Anda harus bayar berapa. Tolong bantu pemikiran saya yang pendek ini buat diluruskan kembali ya buat teman-teman semuanya. Dan juga itu sudah menjawab juga buat teman-teman semuanya, kenapa biaya mereka dan bunga mereka itu cukup tinggi, karena ada biaya asuransi yang harus Anda bayar. Tapi kita nggak tahu nih kapan asuransi ini bisa dicairkan. Setelah telat berapa sih asuransi ini akan melunasi utang-utang Anda? Kan kita nggak tahu. Ya, harusnya kan dikasih tahu. Nanti teman-teman boleh isi aja deh di kolom komentar sambil saya pelajari dulu. Dan saya juga baca nanti komentar-komentar teman-teman semuanya ya, sambil saya belajar juga nih. Ada apa ini sebenarnya kalau kayak gitu, kok kenapa kayak rumit banget kayaknya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, please banget jangan serang pribadi. Ya, seperti yang disampaikan oleh CEO tadi, CEO dari ADA kami, jangan serang pribadi. Ya, mohon jangan serang pribadi. Kita sabar aja, tunggu nanti hasilnya. Ya, jangan sampai mulutmu adalah harimaumu, karena kita ini juga ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE, ada juga kita boleh kok berpendapat boleh, tapi juga jaga dari cara bicara kita. Jangan serang pribadi, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mendy Brony, wassalam.